Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Perbankan Syariah, kembali lagi dengan kami dan saya Sefani Dwi Fajaharani. Dan saya Mirza Izur Rahman. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang peran Bank Indonesia dan OJK dalam pengembangan keuangan syariah. Topik ini kan menarik banget ya, karena keuangan syariah ini di Indonesia lagi berkembang pesat. Nah, betul banget itu. Nah, dari itu, ternyata dari makalah yang telah kami baca yang kemarin itu, bahwa Bank Indonesia itu punya peran yang strategis dan juga dalam mendukung sistem keuangan syariah. Nggak cuma sebagai pengatur dan suku bunga, tapi juga sampai pengembangan literasi dalam keuangan syariah di masyarakat Indonesia. Iya kan, apalagi setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 keluar, BI kan makin aktif. Nah, mereka bentuk 3 komite buat dikembangkan perbankan syariah, dari komite pengawas sampai ke komite ahli. Nah, bukan dari itu aja, bukan dari dalam negeri saja yang dikembangkan di Indonesia. Di Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Islamic Development Bank di luar negeri. Jadi nggak heran kalau standar dan regulasi di Indonesia semakin melesat dan juga lengkap dengan perkembangan global di dunia ini. Nah, kan kalau OJK tuh ya lebih ke pengawasannya ya, Iya, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK juga kan punya wewenang yang luas banget tuh, dari ngatur pendirian bank syariah, pengawasan cabang, sampai ngatur produk jasa keuangannya. nah betul memang seperti itu. Tapi di ruang lingkup mikroprudensial, OJK juga menjaga agar lembaga keuangan tetap sehat, enggak merugikan masyarakat, tapi lebih menguntungkan masyarakat tersebut. Mereka juga yang memastikan apakah dari perusahaan itu ataupun kegiatan di masyarakat itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan di agama Islam. Tapi kan dengan semua itu kan nggak mulus ya. Ada tantangannya pasti ya yang dihadapi di BI dan OJK dalam pengembangan keuangan syariah. Nah, itu tuh gimana sih tantangannya tuh? Dari semua itu pasti yang paling penting itu di Indonesia itu kurangnya literasi, karena yang paling utama di Indonesia itu literasi. Dari data tahun 2023, literasi keuangan syariah di Indonesia itu sangatlah turun, yaitu di angka 39,11%, dan inklusinya itu hanya 12,88%. Jadi artinya masih banyak masyarakat yang kurang dengan literasi keuangan syariah. Jadi banyak juga yang belum paham tentang apa itu keuangan syariah. Jadi lebih banyak di Indonesia itu enggan memakainya karena memang belum tahu apa kegunaannya, apa fungsinya. Maka dari itu lebih baik di Indonesia itu mengembangkan literasinya. Oke. Kan selain itu juga kan ya, inovasi produk juga kan masih kurang. Kayak banyak lembaga syariah itu yang cuma tiru produk konvensionalnya doang. Jadi nggak ada diferensiasinya. Jadi wajar nggak sih kalau masyarakat lebih memilih bank yang bisa lebih fleksibel? Kalau emang itu memang paling bikin pusing itu soal regulasi emang. Tapi kadang aturan yang belum konsisten atau seringnya berubah-ubah di Indonesia itu jadi membuat lembaga syariah itu menjadi bingung. Dan juga dalam menerapkannya, maka itu juga termasuk dari kesulitan dari masyarakat bagaimana dia menerapkan keuangan syariah ataupun ya prinsip-prinsip syariah di kehidupannya sehari-hari, karena masih hampir sama pengaturannya dengan konvensional di bank-bank lainnya. Nah, ya kan makanya dari semua itu kan penting banget ya kolaborasi antara BI dan OJK sama semua pihak tuh ya, termasuk dari akademisi dan praktisi. Nah, supaya ekosistem keuangan syariah ini benar-benar kuat kan. Nah, bagaimana sih, apakah setuju gitu dengan kolaborasi antara BI dan OJK? Ya, kalau seperti itu sepertinya kita harus memang setuju, karena dari semua itu semoga juga masyarakat makin sadar tentang bagaimana pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bukan cuma karena emang syariah itu sesuai dengan agama, tapi juga karena di syariah itu memiliki transparansi dan keadilannya, yang dari situlah maka masyarakat mulai percaya bagaimana kegunaan prinsip-prinsip syariah di keuangan syariah maupun kegiatan yang lain-lainnya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan tentang tantangan dan peran BI dan OJK dalam keuangan syariah. Nah, bagaimana sih supaya pendengar podcast ini lebih bisa memahami
dan lebih bisa tahu gitu inti dari pembahasan kita kali ini tuh apa. Oke, coba di sini coba saya simpulkan apa yang tadi kita bahas agar pendengar itu lebih mudah memahami apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Itu intinya bahwa Bank Indonesia dan juga OJK itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan juga dalam mendukung bagaimana keuangan syariah itu diterapkan di Indonesia. Nah, BI juga ada memiliki kebutuhan khusus dalam keuangan syariah, itu fokus dalam pengaturan dan juga pengembangan kebijakan, dan sementara OJK itu fokus ke pengawasan dan juga perlindungan konsumen. Tapi kan meskipun kayak potensinya pasti besar gitu ya, keuangan syariah itu kan masih menghadapi tantangan yang serius nih, seperti kayak rendahnya literasi masyarakat, kurangnya inovasi produk, dan regulasi yang kadang belum sinkron gitu. Nah, maka dari itu dibutuhkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan juga pelaku industri, dan paling penting itu adalah masyarakat itu sendiri. Bahwa untuk mendorong ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan agar lebih kuat dan juga lebih kokoh, maka dari 3 yang tadi saya sebutkan itu agar lebih bekerjasama untuk bersama-sama mengembangkan itu keuangan syariah, dan lebih banyak lagi mengembangkan literasi-literasi yang ada di keuangan syariah agar dari mereka itu mau dan juga tahu juga apa yang dia gunakan dan tahu juga apa itu fungsi yang dia telah gunakan di situ. Baiklah, kan semoga aja nih ya kedepannya keuangan syariah ini bisa jadi solusi yang buat mendorong ekonomi yang adil dan beretika di Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya obrolan kita. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus update apa itu wawasan yang telah ada di Indonesia tentang ekonomi dan juga keuangan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.